Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad melainkan untuk rahmat bagi sekalian alam. Saudaraku rahmati Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan agama Islam ini sesungguhnya sebagai misi perdamaian, yaitu syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, baik itu perintah maupun larangan, tujuannya adalah untuk menjadi damai, menjadi rahmat bagi sekalian alam, sehingga mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat. Saudaraku rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sebagai seorang muslim, diri kita masing-masing harusnya mengikuti tauladan Nabi Muhammad SAW. Diri kita mempunyai misi sebagaimana misi Nabi Muhammad SAW, membawa misi perdamaian, membawa misi keamanan dan ketertiban bagi masyarakat. Sehingga setiap perintah-perintah dan larangan-larangan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ditetapkan oleh syariat sesungguhnya untuk mewujudkan perdamaian. Maka bagi seorang muslim harus paham tentang maqasidus syariah. Apa itu maqasidus syariah? Maqasidus syariah adalah tujuan-tujuan atau maksud-maksud diturunkan syariat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 5 hal yang menjadi tujuan diturunkan syariat. Jadi semua perintah, semua larangan, ini ada 5 hal tujuannya. Yang pertama adalah hifdzun nafs, yaitu menjaga jiwa. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima." Janganlah kalian bunuh diri kalian sendiri, sungguhnya Allah amat sayang terhadap kalian. Maka di masa pandemi ini kita diminta untuk jaga diri kita, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, membatasi mobilitas, menjauhi kerumunan. Ini semua dalam rangka menjaga jiwa kita dan menjaga diri orang lain pula. Sebagaimana kaidah fikih dalam Islam, la dharar wa la dirar. Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun membahayakan orang lain. Kemudian yang kedua adalah hifdzul aql, yaitu menjaga akal. Diturunkan syariat ini adalah untuk menjaga akal. Di antaranya adalah larangan meminum khamr. Apa itu khamr? Ma yakhmurul aqla, sesuatu yang menutup akal, sesuatu yang merusak akal. Karena Islam sangat mengistimewakan akal, menghormati akal, menjaga akal, sehingga tidak boleh bagi seorang muslim untuk merusak akalnya. Baik itu miras, baik itu narkoba yang merupakan singkatan daripada narkotik dan obat-obat terlarang, maka itu tidak boleh dalam Islam. Dan ini pun amanah undang-undang tidak diperbolehkan. Kenapa? Ini semua dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menjaga perdamaian, untuk timbulnya perdamaian, untuk mendatangkan maslahat bagi kita semua. Kemudian yang berikutnya adalah hifdzul mal. Islam memerintahkan kepada kita dalam salah satu contoh saja, dalam masalah menjaga harta. Hifdzul mal itu menjaga harta. Tujuan syariat Islam menjaga harta. Sering datang kepada kami permasalahan hutang piutang, sehingga saling klaim. Itu akibat apa? Akibat tidak adanya pencatatan, tidak disertai administrasinya. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan dalam surat Al-Baqarah ayat 282, surat yang ayatnya yang terpanjang dalam Al-Qur'an, ayat 282. Apa perintah Allah? Apabila ada hutang piutang, faktubuh, maka catatlah. Diminta dicatat. Ini apa? Untuk mengantisipasi terjadinya saling klaim di antara yang berhutang dan yang berpiutang. Ini harus dilakukan. Jaga harta. Maka Rasulullah SAW pun bersabda dalam masalah harta ini, tidak boleh mencuri. Seandainya Fatimah mencuri, dalam hadis riwayat Bukhari wal Muslim yang diriwayatkan oleh dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya apabila Fatimah, yaitu anaknya Rasulullah SAW, apabila Fatimah binti Muhammad melakukan pencurian, maka aku yang akan memotong tangannya, kata Rasulullah SAW. Tindakan tegas bagi pencurian. Ini sangat tidak diperbolehkan dalam Islam. Kemudian yang berikutnya
Di antara tujuan daripada diturunkan syariat atau maqasid syariah adalah hifdzun nasab atau hifdzun nasl, yaitu untuk menjaga keturunan. Tidak boleh silsilahnya nggak jelas dalam Islam ini. Maka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 32, wala taqrabuz zina, janganlah kalian dekati zina. Jadi jangankan untuk melakukan zina, untuk mendekati saja tidak diperbolehkan dalam syariat Islam. Berdua-duaan yang bukan mahram tidak diperbolehkan dalam Islam. Sesuatu yang sifatnya mendekatkan zina tidak diperbolehkan, apalagi melakukannya. Kenapa? Karena ini bisa merusak keturunan. Apabila keturunan rusak, tidak jelas siapa bapaknya. Nanti bagaimana apabila dia ingin menikah? Bingung siapa walinya. Bagaimana nanti ketika ada urusan waris? Bingung ini, anak tidak sah. Bukan anak yang lahir dalam pernikahan yang dihalalkan. Bingung nanti, tidak ada hak waris dia dari bapak biologisnya, tidak ada. Kemudian yang berikutnya, hifdzuddin. Agama Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menjaga agamanya. Maka apabila seorang menjaga agamanya, menjaga ibadahnya, harusnya dia terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sungguhnya salat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Apabila salatnya benar, pasti dia akan menjauhkan dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Saudara hormati Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang disampaikan dengan singkat ini bisa bermanfaat untuk kita semua, dan apabila ini bisa dilakukan, maka akan terwujud keamanan dan ketertiban masyarakat yang harus didukung oleh semua tokoh. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.